Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Oktober tahun 2020, Ibu akan menjelaskan kembali, melanjutkan buku paket 5C Makanan Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah kalian berdoa, coba kalian fokus ya nak ya. Buka buku paket 5C Makanan Sehat, subtema 3, pembelajaran 5, halaman 99. Di sini pada season pertama Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam. Di sini ya Ibu akan mengulang pelajaran minggu kemarin ya. Nah, coba fokus, lihat semua ya nak. Makanan sehat sangat diperlukan untuk tubuh. Menjaga asupan makanan sehat harus selalu dilakukan agar kita terhindar dari gangguan sistem pencernaan. Kalian sudah belajar tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, makanan sehat itu sangat diperlukan oleh tubuh kita ya. Makan sehat harus selalu dilakukan agar kita terhindar dari gangguan sistem pencernaan ya. Sudah Ibu jelaskan minggu lalu ya, salah satu gangguan sistem pencernaan pada tubuh kita adalah contohnya misalnya diare. Nah, diare itu adalah buang-buang air ya. Akhirnya jika kita sering buang-buang air, akhirnya kita kekurangan cairan. Itu disebabkan oleh bakteri ya, bakteri yang mengganggu pada pencernaan kita. Nah, salah satunya yaitu dengan minum larutan oralit. Yang kedua contohnya adalah penyakit sembelit atau konstipasi. Itu kebalikannya dari diare ya nak. Diare itu penyakit yang buang-buang air. Kalau tapi sembelit itu susah buang air karena apa? Kurang memakan yaitu makanan yang berserat seperti buah dan sayuran. Penyebabnya juga itu bakteri ya. Nah, makanya kalian harus makan makanan yang sehat yang mengandung serat dan vitamin. Contohnya adalah buah-buahan dan sayuran. Makanya kalian harus senang makan buah dan sayuran. Nah, kemudian di bawahnya nak ya, penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia melalui survei. Nah, jadi ya di sini Ibu akan membahas tentang survei. Nah, dilihat di sini ya nak. Survei adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sekelompok orang. Survei dapat dilakukan melalui telepon, surat, atau tatap muka. Beberapa survei dilakukan dengan mewawancarai sekelompok orang. Nah, survei itu adalah kegiatan mengumpulkan informasi atau data-data penting dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang atau kelompok orang. Nah, misalnya survei tentang kesehatan, survei tentang makanan. Nah, di sini adalah tentang gangguan pencernaan pada manusia. Nah, survei itu dapat dilakukan secara melalui telepon, surat, atau tatap muka. Biasa ada di TV itu ada survei orang-orang penting dengan orang-orang penting, misalnya dengan tokoh-tokoh kesehatan, misalnya dengan dokter, ya, dengan guru dan dengan sekelompok orang untuk pengumpulan informasi dan data. Nah, sekarang kalian buka halaman 100. Nah, di sini lihat nak. Sebelum melakukan survei akan lebih baik jika kita menyiapkan hal-hal berikut. Nah, lihat. 1 ya.
tentukan responden atau orang yang akan kalian beri pertanyaan tentang informasi yang akan kalian kumpulkan. Nah, pertama kalian tentukan responden atau siapa tokoh atau orang yang akan kita kasih pertanyaan. Misalnya seorang dokter atau seorang guru atau seorang insinyur ya. Nah, siapa saja. Jadi kita sesuai dengan survei dengan tema atau materi yang akan kita buat. Nah, yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang akan kalian kumpulkan. Jadi buat daftar pertanyaan, apa pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian berikan kepada responden itu, kepada tokoh itu ya. Nah, di sini lihat. Nah, perhatikan contoh daftar pertanyaan tentang berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Jadi misalnya ini ada contoh-contoh daftar pertanyaan tentang survei macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Nah, di sini lihat identitas responden atau identitas tokoh yang akan kita tanya, namanya, umurnya, alamatnya. Nah, buat daftar pertanyaannya di sini. Nah, lihat nih, pertanyaan nih jawabannya. Jadi kalian buat dulu daftarnya nih. Ada contohnya 1, apakah gangguan pencernaan yang pernah dialami responden? Apa? Dijawab di sini langsung. Yang kedua, apakah tindakan yang diambil oleh responden saat mengalami gangguan pencernaan tersebut? Nah, 2. Terus yang ketiga, bagaimana ciri-ciri dari gangguan pencernaan yang dialami responden ya, yang dialami tokoh yang kita akan tanyakan. Yang keempat, apa penyebab gangguan pencernaan yang dialami responden? Yang kelima, apakah responden melakukan kebiasaan hidup sehat untuk mencegah gangguan pencernaan? Nah, yang keenam, seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut ya, dia kapan mengalami gangguan tersebut ya, sering atau bagaimana. Yang ketujuh, yang terakhir, bagaimana cara responden mencegah agar tidak terserang gangguan tersebut. Nah, nih ada contohnya pertanyaan. Ini hanya contoh ya, bisa kalian tambah atau bisa kalian kurangi sesuai dengan kebutuhan survei yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini ya, sekarang di atas ini adalah contoh membuat daftar pertanyaan ya. Jadi kalian sebelum melakukan survei itu buat dulu daftarnya supaya kalian tidak bingung dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pada season pertama ini Ibu mengajarkan tentang pelajaran IPA. Kita lanjutkan ya halaman 101. Nah, di sini mempresentasikan hasil survei penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Nah, lihat setelah mengumpulkan informasi dari responden, buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk laporan. Nah, setelah kalian survei ya, setelah kalian memberi pertanyaan-pertanyaan pada responden, pada tokoh-tokoh itu, nah buat hasil laporannya. Nah, nih contohnya ada di sini Nih, laporan hasil survei berbagai penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Nah, di sini kelompok ya, nama kelompok apa, kelas, anggota kelompok, kesimpulan hasil survei dan kritik dan saran. Nah, di sini setelah tadi halaman 100 adalah contoh pertanyaan sebelum kita survei kepada responden. Nah, yang kedua ini adalah contoh dari laporan hasil survei ya, di sini kalian isi. Nah, nih di sini lihat nih ada didiskusikan nih, lihat nih ya di dalam kelas nih mereka berdiskusi tentang hasil laporan survei. Nah, cukup sekian season pertama dari Ibu, yaitu pelajaran IPA hari ini. Nanti kita lanjutkan season kedua ya.